Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara pemeriksaan balat skor pada bayi. Nah, yang harus dilakukan yang pertama yaitu seperti biasa ya, senyum, salam, sapa, memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian menjaga privasi pasien, kemudian melakukan inform konsen. Kemudian kita menjelaskan maksud dan tujuan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan balat skor untuk mengetahui usia si bayi berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan balat skor pada bayi. Yang harus disiapkan yaitu form pengkajian balat skor, kemudian ballpoint, kemudian penggaris, kemudian isi identitas bayi meliputi nama, jenis kelamin, kemudian alamat, dan juga nomor register apabila ada. Kemudian meletakkan bayi di atas tempat tidur yang datar. Nah, langkah selanjutnya kita menilai maturitas fisik kulit. Untuk kulit kita lihat bagaimana warnanya, kemudian venanya terlihat atau tidak, kemudian pecah-pecah atau lengket. Kemudian menilai maturitas fisik lanugo. Pada lanugo atau rambut-rambut halus kita lihat ada atau tidaknya lanugo, kemudian letaknya ada di mana. Kemudian menilai maturitas fisik garis telapak kaki. Nah, pada garis telapak kaki kita lihat garis-garisnya bagaimana, kemudian panjangnya berapa dalam satuan milimeter. Kemudian menilai maturitas fisik payudara. Pada payudara kita lihat areolanya bagaimana, kemudian putingnya menonjol atau tidak. Kemudian menilai maturitas fisik mata atau telinga. Kelopak matanya terbuka atau tertutup, kemudian untuk telinganya tetap terlipat atau sudah keras dan berbentuk, kemudian daun telinganya kaku. Kemudian menilai maturitas fisik genitalia. Di sini genitalia pada pria. Pada pria kita lihat skrotumnya bagaimana, kemudian rugenya bagaimana, kemudian testisnya sudah turun atau belum. Kemudian ada genitalia pada wanita. Pada wanita kita lihat bagaimana klitorisnya menonjol atau tidak, kemudian labianya bagaimana, datar, menonjol, atau labia mayora menutupi klitoris, dan labia minora. Selanjutnya menilai maturitas neuromuskuler postur tubuh. Untuk postur tubuh, caranya bayi ditempatkan terlentang dan pemeriksa menunggu sampai bayi dalam posisi santai atau disukai. Nah, bentuk yang paling dekat itu menggambarkan postur yang disukai bayi. Kemudian menilai maturitas neuromuskuler jendela pergelangan. Nah, pada jendela pergelangan caranya pemeriksa meluruskan jari-jari bayi dan berikan tekanan lembut. Ini untuk menentukan sudutnya yang dihasilkan antara telapak tangan dan lengan bawah bayi. Kemudian menilai maturitas neuromuskuler gerakan lengan membalik. Nah, pada gerakan lengan membalik caranya bayi berbaring terlentang, kemudian pemeriksa menempatkan satu tangan di bawah siku bayi, kemudian ambil tangan bayi dan pemeriksa membuat lengan bayi dalam posisi fleksi sesaat, kemudian dilepaskan lagi. Nah, sudutnya ketika lengannya mundur dicatat berdasarkan lembar skor. Biasanya bayi prematur tidak akan menunjukkan pengembalian lengan. Kemudian menilai maturitas neuromuskuler sudut poplitea. Pada sudut poplitea dengan posisi bayi berbaring terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut pada perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Kemudian bayi akan rileks. Setelah bayi rileks,
maka akan terbentuk sudut. Nah, sudut yang terbentuk pada lutut atas dan kaki bagian bawah diukur. Kemudian menilai maturitas neuromuskuler tanda selendang. Nah, untuk mengukur tanda selendang, bayi dalam posisi berbaring terlentang, kemudian pemeriksa meletakkan tangan bayi di dada bagian atas dengan satu tangan, kemudian ibu jari tangan lain pemeriksa ditempatkan pada siku bayi. Pemeriksa kemudian mendorong siku ke arah dada. Kemudian menilai maturitas neuromuskuler lutut ke telinga. Untuk selanjutnya, tumit ke telinga. Caranya, bayi ditempatkan terlentang dan tekuk ekstremitas bawahnya, kemudian tarik ke arah telinga. Pemeriksa mencatat ketahanan terhadap perpanjangan fleksor panggul. Apabila pemeriksaan sudah selesai, kita bisa menghitung skornya. Untuk menghitung skornya, dari skor jumlah maturitas neuromuskuler dijumlahkan dengan maturitas fisik. Ini untuk tabel maturitas fisik dan ini untuk maturitas neuromuskuler. Kemudian kita juga menilai konversi usia gestasinya atau usia bayi menggunakan tabel nilai kematangan masa gestasinya. Nah, apabila sudah selesai, kita lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan, kemudian menyampaikan hasil kepada ibu dan keluarga, kemudian membaca hamdalah dan juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dan keluarga. Kemudian selanjutnya kita lakukan dokumentasi dengan menggunakan SOAP. Alhamdulillahirrabbilalamin, sedikit informasi atau pendidikan kesehatan dari saya sudah selesai. Semoga ilmu yang telah saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.